Akses jalan ke lokasi ini membuat evakuasi terhambat dan juga korban harus ditandu warga dan juga sukarelawan untuk mendapatkan pertolongan. Seperti yang Anda lihat di gambar saudara bahwa cuaca saat ini di lokasi juga tengah berkabut dan juga hujan. Tertutupnya akses juga membuat mobil ambulans berada jauh dari lokasi terjadinya longsor. Selain 15 orang yang dilaporkan meninggal, 10 warga lainnya juga dilaporkan terluka dan kini dirawat di Puskesmas Petung Kriono. Itu banyak, mungkin 4 atau 5 sama kafe. Dan yang lain mobil-mobil juga banyak yang hancur, yang kelarut, motor juga banyak. Jadi sangat nggak bisa dihitung ya. Masih banyak yang belum ketemu korban. Kira-kira berapa Pak kalau data? Kurang tahu. Masih banyak berarti Pak? Intinya masih banyak yang belum ketemu. Saudara, untuk mengetahui kondisi terkini di sana kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Ari Himawan. Ari, selamat siang. Ini informasi yang kami dapatkan simpang siur begitu terkait dengan jumlah korban meninggal. Sebelumnya disebutkan 10, kemudian juga disebutkan 11, dan terakhir ada 15 orang yang dilaporkan meninggal dunia. Sesungguhnya yang terkonfirmasi atau terdata meninggal dunia akibat tanah longsor di sana berapa banyak, Ari? Ya, selamat siang, Yan Rahman dan juga saudara. Yang terkonfirmasi atau yang ada di dalam catatan posko lapangan yang ada di Kecamatan Petung Kriono ini ada 15 warga Petung Kriono yang meninggal dunia akibat tanah longsor yang menerjang rumah dan juga jalan-jalan di Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah. 15 orang yang ditemukan meninggal dunia ini sudah dievakuasi oleh warga dan juga relawan ke rumah masing-masing dan juga ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Memang sebelumnya data di posko lapangan itu ada 10 orang yang tercatat meninggal dunia. Namun seiring berjalannya waktu banyak orang yang kehilangan keluarganya. Kini ditemukan 15 orang dan yang hilang data dari posko lapangan warga yang melaporkan ke sini itu ada 7 orang hilang. 10 orang luka-luka kini dirawat di Puskesmas Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Yan Rahman. Ya, bisa diceritakan, Ari, bahwa seperti apa kejadian ini bermula hingga akhirnya menyebabkan ataupun menimbulkan korban 15 orang meninggal dunia dan 7 orang hingga saat ini masih dilaporkan hilang? Ya, Yan Rahman dan juga saudara, dari beberapa hari ini, dari hari Minggu, Senin, dan sampai siang hari ini, hujan memang melanda wilayah Pekalongan, Jawa Tengah di wilayah selatan. Wilayah selatan adalah wilayah perbukitan dan perbatasan dengan perbukitan Dieng, Banjarnegara. Longsor yang terjadi di Kecamatan Petung Kriono ini terjadi pada Senin malam. Jadi hujan yang tidak berhenti dari pagi sampai malam mengakibatkan sebuah bukit longsor menimpa rumah dan juga beberapa longsoran menimpa jalan-jalan di wilayah Kecamatan Petung Kriono. Sehingga warga Pekalongan yang akan ke Kecamatan Petung Kriono ini, Yan Rahman dan juga saudara, harus memutar ke Banjarnegara, Jawa Tengah. Seperti saya harus ke lokasi ini harus memutar dulu 3-4 jam dari Pekalongan ke Banjarnegara, Jawa Tengah karena akses jalan menuju ke Kecamatan Petung Kriono ini putus. Ada jembatan yang putus, ada longsoran yang turun ke tanah sehingga benar-benar terisolir di kecamatan ini, tidak bisa menuju ke kota atau Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Ya, Ari, Anda yang berada di sana, pantauan Anda langsung melihat bagaimana dengan petugas difokuskan di titik mana pencarian terhadap 7 orang yang masih dicari hingga saat ini? Ya, Yan Rahman dan juga saudara, relawan saat ini sedang menuju ke lokasi longsor, tepatnya di Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah. Dan dari lokasi ini, dari posko lapangan ke Desa Kasimpar bisa berjarak 5 km dan belum bisa tembus oleh
mobil, jadi relawan harus berjalan ke lokasi. Seperti tadi evakuasi jenazah sendiri harus ditandu dari lokasi ke tempat yang bisa dilalui mobil. Seperti mobil ambulans sudah menunggu di atas, menunggu jenazah yang ditandu dari lokasi ke untuk dievakuasi. Sementara dari pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Camat Petung Kriono yang tadi sempat kami wawancara bahwa saat ini fokus dari penanganan bencana tanah longsor ini adalah mencari para korban yang hingga kini belum ditemukan. Dan salah satu kendalanya adalah hujan dan juga kabut yang saat ini masih turun di wilayah bencana begitu, Jan. Ari, seperti Anda sebutkan tadi bahwa banyak sekali begitu tantangan yang dihadapkan oleh petugas. Ada kendala apa lagi yang dihadapi oleh petugas? Kita melihat juga cuaca saat ini yang tampak dari layar itu masih hujan. Ya, saat ini memang selain cuaca yang menjadi kendala relawan masuk ke lokasi karena kesusahan karena cuaca, memang beberapa titik di Petung Kriono ini, di Kecamatan Petung Kriono terdampak longsor, sehingga alat berat, kemudian mobil-mobil yang membawa peralatan untuk melakukan pencarian itu susah masuk ke dalam lokasi, sehingga mungkin selain evakuasi jenazah yang belum ditemukan di lokasi longsor, relawan kini juga sedang membersihkan titik-titik longsor di jalan yang menuju ke lokasi agar bisa dilewati kendaraan sepeda motor maupun mobil begitu ya. Ya, untuk menuju ke lokasi memang terkendala oleh cuaca dan juga jalan yang ditutupi lumpur sehingga kendaraan seperti mobil tidak bisa melintasi. Nanti kita akan update informasi terkini dari Anda, Ari. Untuk sementara terima kasih atas laporan Anda dari lokasi longsor di Pekalongan, Jawa Tengah. Kita langsung bergabung saudara melalui saluran Zoom. Ada Bergas Catursasi, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah. Selamat siang Pak Bergas. Selamat siang, iya Mas. Pak Bergas, informasi terkini yang Anda dapatkan di lapangan, bagaimana proses evakuasi dan juga proses pencarian korban hilang di lokasi tanah longsor? Ya, jadi pada saat kejadian terjadi, kita menghubungi utamanya yang terkait dengan klaster SAR ya, klaster pencarian pertolongan, yaitu Basarnas. Jadi proses evakuasi korban terdampak longsor maupun banjir bandang yang ada di Petung Kriono itu kita mempercayakan kepada rekan-rekan dari Basarnas dan teman-teman relawan. Tentunya masih terkoordinasi dengan kami ya, dengan BPBD, baik BPBD Kabupaten maupun Provinsi. Dan memang tadi betul apa yang disampaikan bahwa proses menuju ke titik lokasi pencarian itu ada kesulitan untuk akses. Ya, jadi memang harus merambat. Jadi teman-teman relawan ini harus proses menuju ke sana itu bertahap untuk bisa melalui. Memang ada sebagaimana kondisi saat ini, di mana saat ini kondisinya sedang hujan malah di sana. Akhirnya mungkin sementara ya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan apabila terjadi ada kejadian susulan, itu lebih baik memang sementara melihat situasi. Tentunya yang bergerak di sana adalah teman-teman Basarnas dan teman-teman relawan serta TRC BPBD. Pak Bergas, data sementara yang kami dapatkan terkait dengan jumlah korban, ini ada 15 orang meninggal dunia, 7 orang hilang, dan 10 orang luka. Apakah ada perkembangan terkait data ini, Pak Bergas? Saya dapat terakhir itu bertambah 1 yang MD 16. Jadi 16, yang lainnya mungkin masih sama ya, luka 10, mungkin yang hilang sudah berkurang. Tapi ini barusan kami sempat dapat itu data dari pos lapangan, itu jumlahnya menjadi 16. Oke, bisa dikonfirmasi lagi 16 orang yang telah ditemukan meninggal, Pak Bergas? Iya, betul. Oke. Bagaimana dengan evakuasi korban tewas ataupun korban meninggal tadi? Saya lihat juga Pak bahwa akses yang terkendala dan juga tertutup oleh tanah. Warga dan juga sukarelawan tadi menandu jenazah begitu. Bisa diceritakan seperti apa proses evakuasi warga yang ditemukan meninggal di sana? Ya, jadi tentunya setelah relawan itu hadir di sana beserta rekan-rekan Basarnas itu melakukan proses pencarian. Tentunya dimulai dari titik-titik yang sudah terlihat serta
informasi dari warga bahwa di sini ada rumah terkena longsor. Nah itu mulai dicari di area-area di sana melalui sistem daripada SAR ya di sana ya. Ada skru-skru berapa gitu. Nah kemudian tentunya untuk kedepannya untuk yang memang masih tertimbun tanah lebih tebal, itu kita berharap memang dukungan dari alat berat. Hanya saja proses menuju ke sana kan tidak mudah. Apalagi di posisi di bawah itu kan juga ada tidak hanya longsor saja ya, tapi kan ada banjirnya juga gitu. Jadi ini kan proses satu demi satu untuk penyelesaiannya gitu. Artinya saat ini masih menunggu agar upaya evakuasi dan juga pencarian berjalan maksimal, yaitu dengan mengirimkan alat berat. Namun sementara karena terkendala akses, upaya apa yang bisa dilakukan oleh petugas di sana, Pak Bergas? Ya tetap melakukan pencarian, Mas. Tetap harus melakukan pencarian karena ini kan waktunya tidak panjang ya, istilahnya tidak panjang karena cuaca juga tidak, kita kan kejar-kejaran dengan cuaca. Tidak bisa saling menunggu, kalau bisa nanti kan dapat informasi apa, dikembangkan di lapangan begitu. Apakah titik pencarian difokuskan di satu titik atau diperluas, Pak Bergas? Ya, sebagaimana data yang itu kira-kira posisi ada di mana, biasanya ada areanya di situ. Ada area yang nanti dicari. Titik pencarian difokuskan di satu titik atau diperluas, Pak Bergas? Ya, sebagaimana data yang itu kira-kira posisi ada di mana, biasanya ada areanya di situ. Ada area yang nanti dicari begitu. Oke, artinya menunggu laporan, ketika ada laporan datang, petugas langsung mencari ke titik yang dilaporkan oleh warga tersebut. Yang paling mungkin. Tentunya yang tidak mungkin menggunakan alat berat ya tidak ya, masih proses menunggu ya. Menunggu alat berat juga, kemudian tentunya yang bisa dilakukan oleh teman-teman SAR ya dilakukan begitu. Karena ini kan kita juga menjaga, karena ini kan manusia ya, istilahnya manual juga ya, manual. Kemudian bagaimana dengan jumlah petugas, apakah memadai, Pak Bergas? Kita melihat bahwa seperti Anda sebutkan, akses yang sulit, juga lokasi yang memang tertutup tanah begitu. Apakah diperlukan bantuan tambahan petugas untuk melaksanakan pencarian korban hilang di sana? Ya, tentunya kita koordinasi dengan Basarnas, dengan teman-teman relawan potensi SAR yang memiliki kualifikasi untuk pencarian pertolongan. Nah, tentunya nanti akan bergantian ya. Kiranya ada dibutuhkan dukungan ya kita dorong lagi ke sana. Karena ini kan tentunya bukan sesuatu yang mudah ya. Untuk ke sana sembarang relawan ke sana ya enggak, tentunya itu ada batas di mana kualifikasi untuk pencarian pertolongan itu kan ada kualifikasi rekan-rekan teman-teman relawan yang sudah pernah mengikuti atau sudah memiliki kapasitas ke sana. Mereka itu sudah punya komunitasnya kok, Mas. Pak Bergas, tantangan apa lagi yang dihadapi oleh petugas? Tadi saya juga melihat cuaca yang masih hujan dan juga berkabut. Ya, tentunya kebutuhan ini ya personal daripada teman-teman relawan sendiri. Yang itu yang harus segera didorong ke sana untuk mereka bisa bertahan di sana. Itu salah satu yang kami terima, di mana kebutuhan personal butuh dukungan di sana gitu. Baik, Pak Bergas, kemudian bagaimana dengan penanganan korban terluka begitu? Tadi dilaporkan ada 10 orang luka. Bagaimana kondisinya dan seperti apa penanganannya? Ya, untuk yang luka tentunya di situ kan ada pos lapangan, ada puskesmas. Kiranya masih bisa ditangani oleh puskesmas, dilakukan oleh puskesmas. Kalau memang perlu upaya lebih lengkap lagi atau lebih tinggi lagi, tentunya kita bawa ke pelayanan kesehatan yang lebih lengkap lagi ya di bawah. Memang itu menjadi kendala tersendiri itu, menjadi kendala. Tapi kalau memang bisa tidak menunggu, bisa bergeser menggunakan milik warga kita dorong ke sana. Kita dorong untuk membantu. Artinya petugas juga meminta bantuan ataupun mengimbau warga juga untuk turut aktif begitu ya membantu petugas? Iya, betul. Saat ini yang Anda dapatkan laporan yang 10 warga terluka itu seluruhnya sudah dibawa ke puskesmas atau memang sudah ada yang kembali ke rumah? Ya, sementara ini kami baru menerima baru menerima yang luka-luka ya.
baru sampai di puskesmas. Begitu, Mas. Lalu bagaimana kondisinya Pak Bergas? 10 warga terluka, apa luka ringan atau luka berat seperti apa? Oh, ada yang luka berat, ada yang luka ringan, ada. Datanya, sebetulnya ada datanya kami, tapi kami ini harus buka data ulang ya berarti ya. Jauh. Ya sementara itu mungkin, Mas. Ya. Berarti yang ditangani oleh puskesmas terdekat dengan lokasi ini kondisi lukanya berbagai macam, ada yang luka ringan dan juga ada yang luka berat begitu? Ya. Baik, kemudian upaya apa yang paling dekat begitu yang bisa dilakukan petugas yang saat ini bisa dilakukan karena memang tadi disebutkan butuh bantuan personel, tetapi memang untuk mendapatkan bantuan personel ini waktunya tidak cepat begitu, apa yang hal terdekat yang bisa dimaksimalkan oleh petugas? Ya, tentunya upaya penggunaan alat tambahan atau alat bantu seperti alat berat itu harus segera diluncurkan ya, Mas ya. Ini kami masih koordinasi sih. Karena ini kan beberapa lokasi kan banyak yang terdampak masalahnya. Dan jalur menuju ke sana itu kan harus memutar, tidak bisa langsung tembus. Kalau langsung tembus itu butuh alat berat, buka jalannya. Begitu, Mas. Oke. Kalau saya melihat lokasi dari longsor ini hanya bisa dilalui sepeda motor. Memang jalanan ini awalnya memang bisa dilalui mobil atau memang hanya sepeda motor saja, Pak? Enggak, bisa dilalui mobil itu. Bisa. Artinya jalan ini memang tertutup oleh tanah longsor sehingga hanya bisa dilalui oleh sepeda motor? Betul. Dan ada ketebalan cukup tertentu di ruas-ruas tertentu yang dia seperti lumpur. Itu kan tidak mudah. Pakai mobil pun tidak mudah, pakai sepeda motor pun tidak mudah. Begitu, Mas. Oke. Apakah juga ada upaya pembersihan untuk membuka akses jalan, Pak? Ya, itu salah satunya. Makanya kan menggunakan loader, menggunakan piku untuk pembersihan jalur itu kan menjadi penting. Jadi aksesnya harus bisa dibuka dulu untuk percepatan. Nanti percepatan tentunya sambil menunggu teman-teman di atas itu bisa melakukan aktivitas untuk pencarian selama cuaca mendukung ya tentunya ya. Tidak saling menunggu istilahnya, tidak saling menunggu. Karena kan sudah ada rekan-rekan relawan yang sudah di atas. Pos lapangan juga sudah berdiri di puskesmas itu. Selain juga terkendala cuaca dan juga akses, petugas juga berkejaran dengan waktu. Saat ini waktu menunjukkan pukul 13:34, artinya tinggal beberapa jam lagi akan gelap begitu. Apakah ada batas waktu hingga pukul berapa pencarian dilakukan, Pak? Ya, itu nanti dari tim di sana, Mas. Itu biasanya kan pencarian itu kan ada batasnya. Kalau memang dukungan Sarpras untuk mencari kurang, ya tentunya dihentikan. Begitu, karena kan beresiko juga. Tapi kalau dukungan Sarpras untuk penguatan lampu memungkinkan, cuaca memungkinkan, nah itu bisa berlanjut sampai ada disepakati di sana. Kalau memang sudah cukup lelah, ya harus istirahat. Tentunya begitu. Berarti masih menunggu update dari sana juga untuk menentukan hingga pukul berapa petugas melakukan pencarian? Iya, karena manajemen pencariannya ada di komandan lapangan ya. Komandan lapangannya di Basarnas di sana. Untuk mengarahkan ini bagaimana baiknya. Karena ilmunya kan manajemennya mereka kan lebih paham untuk itu. Pak Bergas, banyak tantangan yang dihadapi oleh petugas di sana begitu. Apa sebetulnya tadi Anda menyebutkan bahwa memang pencarian ini juga jangan sampai membuat petugas juga ikut membahayakan petugas begitu. Apa yang bisa dilakukan oleh petugas di sana? Apakah juga dibekali dengan baju pengaman yang memadai atau seperti apa? Ya minimal safety personal mereka gunakan. Hasil dari data-data foto yang terdokumentasi yang dikirim ke kami, rata-rata mereka menggunakan helm, menggunakan pelindung diri tetap digunakan ya. Itu kan bagian daripada safety personal. Begitu, Mas. Semoga ya semoga aman-aman lah. Yang penting semangat, sehat gitu. Baik, artinya memang perlengkapan pengamanan juga sudah dikenakan oleh para petugas sehingga memang pencarian bisa dimaksimalkan tanpa harus membahayakan petugas yang tengah melakukan evakuasi di sana ya. Ya. Baik, terima kasih
Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah, Pak Bergas Catusasi, atas bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu. Sama-sama. Assalamualaikum.